Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih masih menyimak di sini. Dalam kisah menjadi tumbal pesugihan rumah sakit. Kisah ini dari Mas Hairul Anam. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini banyak sekali warga yang terkena demam berdarah, sehingga membuat kepala desa melakukan penyemprotan untuk mencegah penyebaran nyamuk. Para warga pun menyambut program dengan antusias. Tak terkecuali Fahri dan keluarganya. Mereka melakukan penyemprotan mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Semua rumah mendapatkan jatah. Program ini tentu bisa membuat para warga sedikit tenang. Mereka meyakini nyamuk-nyamuk itu akan mati. Usai penyemprotan, Fahri dan keluarga beraktivitas seperti biasa. Mereka tetap berkebun dan bersawah mencari pundi-pundi rupiah. Karena merasa aman, Fahri tidak memakai baju dan celana panjang saat di kebun. Dia yakin nyamuk-nyamuk penyebar demam berdarah sudah mati. "Fahri, kamu yakin tidak memakai celana dan baju panjang?" Surti, ibu Fahri bertanya dengan rasa khawatir. "Tidak perlu, Bu, kan sudah disemprot." Fahri menjawab dengan penuh percaya diri. "Meskipun sudah disemprot, kita tetap waspada, Nak." Surti mengingatkan anaknya yang saat ini sudah berusia 23 tahun. "Tenang saja, Bu, Fahri akan baik-baik saja." Fahri melenggang duluan menuju kebun untuk mengambil beberapa buah yang sudah siap dipanen. Surti tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menggelengkan kepala. Dia pun menyusul anaknya yang sudah lebih dulu berangkat hari ini. Suaminya memilih pergi ke sawah karena di kebun sudah ada 2 orang. Ketika sedang asyik memanen, Fahri tiba-tiba merasakan gatal di kakinya. Pertama kaki kanannya terlebih dahulu, barulah kedua kakinya merasakan gatal. "Apa aku digigit nyamuk ya?" batin Fahri sambil menggaruk kakinya yang gatal. Tidak mungkin. Nyamuknya kan sudah mati. Mungkin ini serangga kecil-kecil yang gatal itu, gumam Fahri meyakinkan dirinya. Fahri kembali memetik buah manggis yang ranum dan menggoda. Kali ini gantian kedua tangannya yang gatal. Rasa gatal itu sangat mengganggu. Dia tidak bisa memetik dengan cepat, sehingga Fahri pun memutuskan untuk turun dan beristirahat sebentar. Fahri beristirahat sebentar di gubuk. Di sana dia melihat tangan dan kakinya yang gatal. Seketika matanya membelalak dan bibirnya menganga. Kepalanya lalu menggeleng. "Tidak, ini tidak mungkin. Pasti bentol ini bukan bentol tanda demam berdarah." Fahri merasa takut saat tangan dan kakinya muncul bentol-bentol kecil seperti ciri-ciri orang yang terkena demam berdarah. Selain takut, Fahri juga khawatir jika ibunya mengetahui, pasti dia akan dimarahi seharian semalam. Oleh sebab itu, Fahri berencana akan menyembunyikan bentol-bentol itu dari ibu dan bapak ketika di rumah nanti. Fahri pulang dengan menahan gatal yang luar biasa. Dia terus melirik Surti dan membaca gerak-geriknya. Tidak sedetik pun dia biarkan ibunya melihat tangan dan kakinya. Fahri berusaha sekeras mungkin untuk menutup-nutupinya. Tengah malam, Fahri terbangun. Seluruh badannya terasa panas dan sangat lemas. Saking lemasnya, untuk mengambil pengecek suhu yang ada di meja pun, Fahri tidak sanggup. Tak berselang lama, dia menggigil sambil menggigit bibir. Panas dia rasakan semakin kental terasa. Karena takut, mau tidak mau akhirnya dia memanggil ibunya. Ibu, tolong. Mulanya suara Fahri terdengar sangat lirih, sehingga Surti tidak dapat mendengarnya. Fahri mengulanginya lagi. Kali ini panggilannya lebih keras. Surti pun lari terkopoh-kopoh menuju kamar anaknya. Seketika dia kaget dan histeris melihat Fahri menggigil. "Kamu kenapa, Fahri?" Surti mengecek kening dan kedua pipi anaknya. "Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja. Rasanya panas dan lemas sekali." Fahri berbicara dengan suara lirih. Surti yang panik dan takut memanggil suaminya. Darman yang mendengar istrinya teriak-teriak, terkejut dan refleks meloncat dari ranjang. Dia pun segera keluar dari kamar dan mencari sumber suara.
Kenapa teriak-teriak tengah malam begini, Dek? Apa ada maling? Darman langsung mengawasi sekitar. Ketika berpapasan dengan Surti di ruang tengah. Bukan, Mas. Ini loh Fahri, badannya panas banget. Terus sejak tadi menggigil. Surti menarik tangan Darman. Dia ingin suaminya melihat langsung keadaan Fahri. Darman pun mendekati Fahri dan mengecek suhu tubuh anaknya. Ternyata istrinya benar. Badan Fahri panas sekali. Dia juga terlihat menggigil. Kamu kenapa, Nak? Darman mencoba mencari tahu penyebabnya. Tidak tahu, Pak. Tahu-tahu badanku terasa panas dan sangat lemas. Fahri menjawab dengan suara parau. Apa jangan-jangan terkena demam berdarah ya, Mas? Surti maju dan berdiri di samping Darman. Mana ada demam berdarah? Kan kemarin kampung kita sudah melakukan penyemprotan. Apalagi tadi kalian ke kebun memakai baju dan celana panjang. Darman menggeleng. Surti terdiam sejenak. Perkataan suaminya tentang baju dan celana panjang membuatnya teringat satu hal. Dia baru ingat kalau tadi Fahri tidak memakai celana dan baju panjang. Mendengar itu sontak Darman kaget dan langsung menggendong anaknya. Kita bawa ke Ranap Inap, Dek. Coba kamu pinjam mobil Pak Tono. Darman pun tiba-tiba berubah menjadi panik. Surti mengangguk lalu keluar rumah duluan. Tak berselang lama, Pak Tono datang membawa mobil. Dia mengendarai mobil itu dengan keadaan masih mengantuk. Sesekali terlihat dia menguap dan mengedipkan mata berkali-kali. Ketika melihat Darman keluar menggendong Fahri, seketika kantuknya hilang. Dia buru-buru turun dan membukakan pintu belakang. Tanpa banyak tanya, Pak Tono dengan cekatan membantu Darman memasukkan Fahri ke mobil. Minta tolong bawa Fahri ke rawat inap ya, Pak. Darman meminta tolong sambil menutup pintu mobil. Baik, Mas. Pak Tono langsung masuk mobil diikuti Surti dan Darman. Surti duduk di belakang menemani Fahri, sedangkan Darman duduk di samping Pak Tono dengan perasaan was-was. Ketika mobil sudah berjalan, barulah Pak Tono berani bertanya. Darman menjelaskan panjang lebar, dan di belakang Surti sesekali menambahi. Di saat mereka mengobrol, mobil terus melesat di jalanan yang lengang. Tidak ada mobil atau kendaraan lain lagi di sana. Setibanya di IGD, para perawat datang membawa tempat tidur. Fahri langsung diletakkan di sana usai turun dari mobil. Para perawat dengan gesit dan lincah mendorong tempat tidur itu ke ruang IGD. Darman dan Surti diizinkan masuk. Mereka menunggu persis di samping ranjang. Fahri masih mendapat perawatan yang intens. Beberapa perawat juga melakukan pemeriksaan. Pak, Bu, ini kami langsung ambil sampel darahnya terlebih dahulu. Perawat tadi meminta izin pada Darman dan Surti. Mereka mengangguk setuju. Mereka hanya ingin yang terbaik saja untuk Fahri, meski dengan cara apapun. Darah tadi langsung dibawa ke laboratorium. Sambil menunggu pengecekan, perawat sudah melakukan penanganan kedua. Fahri yang semula menggigil dan tidak bisa diam, sekarang menjadi lebih tenang. Setengah jam kemudian, Surti melihat dua perawat berlari dengan wajah panik ke arahnya. Mereka berlari sambil menenteng lembaran kertas. Surti menjadi panik. Dia yang tidak bisa tidur membangunkan Darman. Darman membuka mata sambil menguap saat dua perawat sudah tiba di hadapan mereka. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata Fahri anak bapak terkena demam berdarah. Untuk itu sebaiknya segera kita bawa ke rumah sakit terdekat. Dari yang kami tahu, rumah sakit Mulyolah yang paling dekat. Dua perawat itu memberi usul. Darma dan Surti seketika menganga saat mereka menyebut rumah sakit itu. Surti menggeleng sambil menggigit bibir bawahnya. Apa tidak ada rumah sakit selain itu, Sus? Surti bertanya dengan suara parau. Tidak ada, Bu. Kami takut Fahri terlambat mendapat penanganan apabila berada di rumah sakit yang lain. Fahri yang sejak tadi sadar mendengar obrolan mereka. Dadanya terasa mengembang dan mengempis sendiri saat mendengar rumah sakit Mulya disebut. Aku tidak mau ke sana, pokoknya aku tidak mau. Fahri tiba-tiba menyahut dan mengejutkan mereka. Memangnya ada apa dengan rumah sakit itu? Perawat bertanya dengan curiga. Orang-orang desa tempat tinggal kami sering mendapat kabar kalau semua pasien yang masuk ke sana akan dijadikan tumbal, Sus. Makanya kami takut. Darman kali ini menjawab. Perawat tadi pun ikut terkejut.
Tapi mau bagaimana lagi, hanya rumah sakit itu yang bisa menjadi rujukan sekarang. Perawat itu kembali membujuk mereka. Fahri masih dengan pendiriannya. Begitu juga dengan Surti. Namun tak berselang lama, Fahri kembali menggigil. Mereka pun terpaksa langsung membawa Fahri ke rumah sakit itu. Bangunan rumah sakit Mulyo sudah tidak layak pakai. Beberapa bagian dindingnya sudah berlubang. Lalu gedungnya berada di ujung kanan sudah hampir roboh. Fahri menangis jadi-jadinya saat mengetahui dia akan dirawat di rumah sakit itu. Dia terus menggenggam tangan Surti saat perawat rumah sakit itu membawanya ke sebuah ruangan. "Bu, Fahri takut. Ibu jangan kemana-mana ya," pinta Fahri sambil terus mengeratkan genggaman di tangan ibunya. "Iya Fahri, ibu tidak akan kemana-mana." Surti sebenarnya juga takut, namun dia berusaha terlihat berani di depan anaknya. Dia tidak mau membuat mental Fahri down. Jika hal itu terjadi, maka akan sangat berakibat fatal untuk kekebalan tubuh anaknya. Sepanjang perjalanan tadi, Surti membayangkan kalau rumah sakit Mulyo memiliki bangunan yang sangat megah dan bertingkat. Ternyata bayangan itu salah semua. Rumah sakit ini nyaris tutup dan tidak terawat. Di sana Fahri mendapatkan perawatan yang lebih bagus dan intens. Surti sempat kaget karena pelayanan rumah sakit ini tidak sebanding dengan bangunannya, malah dibilang lebih bagus. "Fahri harus dirawat di sini 3 hari terlebih dahulu, Pak. Bu, keadaannya sangat tidak memungkinkan dan perlu pelayanan medis ekstra." Dokter Cakra memberi anjuran. Surti dan Darman hanya bisa mengangguk. Usai melakukan pengecekan lagi, Dokter Cakra meminta salah satu untuk mengurus administrasi terlebih dahulu. Fahri yang mendengar itu meminta agar salah satu saja karena dia takut sendirian. Akhirnya Darman yang mengalah. Dia pun mengikuti Dokter Cakra ke ruang administrasi. Rumah sakit itu sangat sepi sekali. Tidak ada pasien lain, hanya Fahri saja. Dan anehnya, meskipun sepi, rumah sakit tersebut masih bisa berdiri dan beroperasi. Fahri dipindahkan ke kamar melati. Ruangan itu sangat pengap. Jendela ruangannya masih memakai bentuk lama, sehingga udara yang masuk hanya melalui celah kaca bertingkat. Surti yang menemani Fahri sempat terbatuk-batuk karena udaranya pengap. "Bu, kok pengap sekali kamarnya?" Fahri mengeluh sambil memegangi dada. "Ibu juga tidak tahu. Coba ibu tanyakan ke perawat dulu." Surti beranjak dari tempat duduk dan hendak berjalan meninggalkan kamar. "Bu, tunggu, jangan pergi. Kalau ibu pergi, Fahri sama siapa?" Wajah Fahri sangat ketakutan. Surti pun duduk kembali. Dia sempat lupa akan hal itu. Sementara itu, di sisi lain, di kampung, kabar Fahri yang dirawat di rumah sakit Mulyo sudah menyebar. Orang-orang mulai membicarakannya. Kebanyakan dari mereka menyayangkan keputusan yang Fahri ambil karena mereka tahu soal rumah sakit tersebut. Fahri, kenapa menurut saja disuruh ke rumah sakit itu?" Mariati membuka obrolan di depan warung sayur milik Bu Romlah. "Lah iya, padahal Surti sendiri sudah tahu jika orang dirawat di sana pasti meninggal karena dijadikan tumbal." Menik menyahut. Bu Romlah yang mendengar ikut panik. Dia tiba-tiba nyeletuk usul pada ibu-ibu yang masih sibuk membicarakan Fahri. "Apa Imah nggak tahu soal ini? Kalau enggak, coba kalian kasih tahu dan suruh dia membujuk adiknya supaya mau membawa Fahri keluar dari sana sebelum semuanya terlambat." Bu Romlah memberi usul dengan wajah panik. "Oh ya, kan ada Imah." Benar juga usul dari Bu Romlah. "Ayo, kita ke rumah Imah. Siapa tahu dia masih punya kesempatan untuk memberitahu Surti." Menik mengajak Mariati dan yang lainnya. Mereka berangkat dari warung Bu Romlah menuju rumah Imah dengan sangat tergesa-gesa. Namun ketika sampai di tempat tujuan, Imah sedang pergi keluar kota. Dia menemani suaminya pergi. "Kapan pulangnya, Mbak?" tanya Mariati pada Putri, pembantu di rumah Imah. "Mungkin 2 hari lagi, Bu." Putri terlihat menghitung menggunakan jarinya. "Waduh, lama juga ya. Apa ada nomor yang bisa dihubungi?" Menik kali ini mengambil alih. Putri mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Menik mencatat nomor yang Putri bacakan dengan sangat pelan. Usai mendapat nomornya,
Menik mencoba menelpon Imah. Telepon mereka tidak dapat tersambung. Menik sudah mencoba berkali-kali, namun nomor Imah tidak dapat dihubungi. Mereka menjadi semakin panik. Ya sudah, kita pulang dulu saja sambil memantau situasi Fahri di rumah sakit. Semoga Imah segera pulang. Mariyati mengajak rombongannya pulang ke rumah masing-masing. Menik dan lainnya mengangguk, lalu mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan mereka masih terus membicarakan Fahri. Bahkan nyaris setiap saat senantiasa menjadi topik pembahasan di setiap perkumpulan. Sementara itu, di rumah sakit, Surti, Fahri, dan Darman merasakan pengalaman yang berbeda. Pihak rumah sakit memberi pelayanan yang sangat memuaskan, bahkan lebih bagus dari rumah sakit yang pernah mereka singgahi. Mas, kamu merasa aneh tidak? Surti membuka obrolan saat berada di samping suaminya. Apa, Dek? Darman langsung menoleh ke arah istrinya. Selama ini kita mendengar kalau rumah sakit ini terkenal buruk, entah pelayanannya hingga dijadikan tumbal para pasiennya. Tapi nyatanya semua berbanding terbalik. Tadi Surti mengecek semua ruangan, juga tidak ada dupa seperti yang orang-orang katakan. Surti bercerita dengan sangat menggebu-gebu. Aku juga merasa aneh. Apa yang kamu bilang benar adanya. Aku tadi juga melakukan pengecekan, dan nyatanya semua baik-baik saja. Pelayanan yang bagus dari pihak rumah sakit membuat rasa takut mereka berangsur-angsur menghilang. Surti sudah tidak terlalu takut, bahkan kadang malah merasa sangat santai. Sedangkan Fahri juga tidak merasakan apa-apa. Dia malah merasa seperti tidur di kamarnya sendiri. Apa yang dia dengar selama ini tidak terjadi padanya. Bahkan tanpa sadar, di dalam hatinya dia ingin tinggal lebih lama di rumah sakit ini. Apalagi kamarnya sudah dipasangi AC. Karena Surti mengeluh kamarnya sangat pengap. Makanan yang rumah sakit berikan juga lumayan enak. Fahri selalu menghabiskannya. Dokter Cakra yang menangani Fahri pun juga sangat ramah. Selain memeriksa, dia juga sering mengajak Fahri mengobrol dan sharing, seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Tanpa terasa, 2 hari perjalanan begitu cepat. Imah pulang bersama suaminya. Ketika sampai di rumah, dia terkejut mendapat kabar dari Putri. Putri menyampaikan apa yang sering tetangga pesan. Kamu yakin kalau Fahri sedang dirawat di rumah sakit Mulyo? Imah masih belum percaya. Iya, Bu. Kabar yang saya terima begitu. Bahkan hampir setiap hari tetangga datang ke sini mengecek apa ibu sudah pulang atau belum. Putri berbicara sambil sedikit menundukkan kepalanya. Ya Tuhan, Surti itu bagaimana? Sudah diberitahu banyak orang kok bisa-bisanya mau dirawat di rumah sakit itu. Imah menggerutu. Tak berselang lama, pintu rumahnya diketuk dari luar. Imah meminta Putri untuk membukakannya. Putri mengangguk, lalu beranjak menuju pintu yang ada di ruang depan. Ternyata Menik, Mariyati, dan 2 orang lagi yang datang. Imah sudah pulang? Mariyati bertanya dengan nada tegas. Sudah, Bu, sebentar saya panggilkan. Putri pun kembali masuk menemui Imah. Imah tanpa berlama-lama langsung menemui mereka. Mereka merasa lega karena Imah pulang tepat waktu, sesuai yang Putri katakan. Tak banyak berbasa-basi, mereka langsung menjelaskan yang terjadi pada Fahri. Lah iya, kok bisa-bisanya Surti mau kalau Fahri dirawat di sana? Bikin tambah masalah saja. Imah menepuk jidat. Mumpung belum terlambat, coba kamu ke sana dan bujuk mereka supaya mau pulang. Mariyati memberi saran. Baiklah, nanti sore aku ke sana. Ini masih capek dan juga tidak ada jam jenguk siang begini. Imah menerima usulan dan saran tersebut. Menik dan yang lainnya akhirnya pulang. Mereka sedikit merasa lega. Mereka sangat peduli dengan keselamatan Fahri karena satu desa sudah dianggap keluarga sendiri. Sesuai janjinya, Imah mendatangi rumah sakit sekaligus menengok keponakannya. Surti kaget karena kakaknya datang tanpa memberi kabar. Mereka pun langsung menyambut kedatangan Imah. Bude, Fahri yang siuman menyalami dan mencium tangan Imah. Bagaimana keadaanmu sekarang, Fahri? Imah mengamati setiap bagian tubuh Fahri. Kedua tangan keponakannya terpasang infus
sedangkan kaki dan sebagian tubuh tertutup selimut. Sudah lumayan membaik, Bude. Fahri tersenyum. Imah mengangguk lalu duduk di samping Surti. Dia terus mengamati ruangan yang Fahri tempati, tentu dengan tujuan mengecek apakah ada benda yang mencurigakan, benda yang mungkin digunakan untuk mediasi pesugihan atau tumbal. Imah mengajak Surti ke depan sebentar. Surti menuruti kemauan kakaknya itu, lalu menyusul, sedangkan Fahri ditemani Darman. Fahri sempat menduga kalau Bude dan ibunya pasti membahas soal pesugihan di rumah sakit ini. Kok bisa-bisanya kamu mau Fahri dirawat di sini, Sur? Bukannya kamu sendiri tahu bagaimana rumah sakit ini? Imah menggeleng sambil memegangi keningnya. Kemarin itu terpaksa, Mbak. Fahri terkena demam berdarah dan harus segera mendapat perawatan ekstra. Dan rumah sakit ini satu-satunya yang paling dekat. Kalau aku menolak, aku takut terjadi apa-apa pada Fahri. Surti menjelaskan dengan sangat gamblang. Nah, heranku, setelah mendapat perawatan dan keadaan Fahri sudah mendingan, kenapa kamu tidak meminta pindah ke rumah sakit lain, Sur? Imah terus mencerca Surti dengan pertanyaan. Lah kenapa harus pindah, Mbak? Toh, rumah sakit ini tidak seperti orang yang ceritakan kok. Pelayanannya bagus dan tidak ada dupa atau ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Kamu yakin dengan ucapanmu itu, Sur? Imah sedikit naik darah mendengar penjelasan dari adiknya. Yakin, Mbak. Aku sudah mengeceknya sendiri. Sampai seluruh ruangan di rumah sakit sudah aku datangi. Imah menggeleng. Dia tidak menyangka adiknya bisa berubah pikiran dalam waktu sekejap. Dia merasa sia-sia kalau terus membujuk adiknya itu. Surti tetap menyanggah dan tidak mau pergi dari rumah sakit ini. Aku sudah mengingatkan. Terserah kamu mau bagaimana. Resiko kamu tanggung sendiri. Kesabaran Imah sudah habis. Dia pun melenggang pergi, meninggalkan Surti tanpa pamit. Surti menangis jadi-jadinya, bahkan sampai terdengar hingga dari dalam ruangan. Darman yang mendengar tangisan istrinya langsung berlari keluar. Ada apa, Dek? Kenapa menangis? Darman terlihat panik. Dia memeluk istrinya sambil mencari di mana Imah berada. Surti mencoba menenangkan dirinya terlebih dahulu sebelum menceritakan apa yang terjadi di antara mereka. Darman mendengarkan cerita istrinya sambil terus memeluk. Ya sudah, biarin saja, Dek. Kita berdoa saja. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Fahri. Darman menenangkan istrinya lalu mengajak masuk ke ruangan. Imah kembali ke rumah dengan rasa kesal. Dia masih tidak menyangka jika Surti bisa mengatakan hal itu. Pikirannya seolah sudah diracuni oleh pihak rumah sakit agar senantiasa betah di sana. Tak berselang lama, Menek dan yang lain berkunjung ke rumahnya. Mereka tentu langsung menanyakan kejadian saat di rumah sakit. Imah langsung mendesah kecewa. Raut wajahnya sama sekali tidak bersahabat. Menek dan yang lain saling bertukar pandangan. Apa yang terjadi, Imah? Kenapa wajahmu seperti itu? Mariati sudah tidak sabar. Tadi aku ke sana dan sudah membujuk Surti. Tapi aneh, Surti tidak mau. Dia malah merasa betah di rumah sakit itu. Hah? Kok bisa begitu ya? Seketika bibir Manik menganga. Apa jangan-jangan dia diguna-guna oleh pihak rumah sakit sehingga tidak mau diajak keluar? Dariah memberi kesimpulan lain. Bisa jadi itu. Imah langsung sepemikiran dengan Dariah. Mereka pun berdiskusi dan mencari cara supaya Surti mau membawa Fahri pindah. Mereka tidak mau ada korban lagi dari kampungnya karena rumah sakit itu sudah sering memakan korban. Imah berencana akan meminta petunjuk dari orang pintar yang selama ini dia kenal. Siapa tahu orang tersebut bisa membantunya sehingga Surti bisa luluh dan mau diajak keluar dari rumah sakit tersebut. Usulan Imah disetujui oleh yang lain. Bahkan mereka berebut ingin menemani Imah. Mereka benar-benar ingin Fahri selamat. Malam sudah menjelang. Fahri merasa suasana malam ini berbeda dari biasanya. Dia yang bisa melihat langit dari jendela tidak menemukan bintang atau cahaya bulan, padahal biasanya ada. Tak hanya itu saja,
Fahri juga melihat kilatan dan petir berkali-kali di langit. Petir itu membuat dia takut hingga menelan ludah berkali-kali. "Bu, kenapa ya petirnya menyambar-nyambar tanpa berhenti?" Fahri memegang tangan Surti yang sejak tadi berada persis di samping tubuhnya. "Mana?" Surti menengok jendela. Dia juga kaget. Langit itu terus mengeluarkan kilatan dan petir. Namun dia berusaha untuk berpikir positif. "Mungkin mau hujan, Fahri." Surti menenangkan Fahri. Fahri mengangguk lalu tiba-tiba mulai mengantuk. Sebelum tidur, dia ingin pergi ke kamar mandi terlebih dulu. Surti membantu membawakan infus sampai di depan kamar mandi saja, lalu kembali duduk. Dia menunggu anaknya di tempat duduk dekat ranjang tadi. Di ruangan itu hanya Surti dan Fahri. Darman pulang dulu sejak sore tadi. Katanya ada urusan pekerjaan sebentar. Di kamar mandi, Fahri melihat ke langit-langit kamar mandi. Di sana ada celah yang lumayan besar. Fahri melirik ke celah itu. Matanya seketika melotot dan bibirnya sedikit terbuka saat dia melihat ada kakek-kakek berambut putih berdiri tepat di antara pohon yang ada di luar. Tubuh Fahri pun seketika merinding. Bibirnya tidak bisa digerakkan. Padahal di dalam hatinya dia ingin meneriaki ibunya meminta tolong. Kakek itu berdiri menatapnya. Rasa takut yang menggebu membuat Fahri berusaha sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya. Dia naikkan celananya, lalu membuka pintu kamar mandi. Usai membuka, Fahri buru-buru keluar dan berjalan kembali ke ranjang. Dia sedikit berlari karena kakinya masih lemas, membuatnya hampir terjatuh. Surti yang mendengar suara besi bergesekan dengan lantai menoleh. "Fahri!" Surti kaget karena melihat anaknya hampir jatuh. Secepat mungkin dia bantu anaknya berdiri lagi. Ketika saling berpandangan, Surti melihat ketakutan di raut wajah anaknya. "Ada apa, Nak?" Surti memegang kedua pipi anaknya. Tak berselang lama, wajah Fahri menjadi pucat. Tadi aku lihat kakek-kakek berambut putih sedang memelototiku, Bu." Fahri menjawab dengan tergagap-gagap. "Di mana?" Surti menengok ke arah kamar mandi. "Di celah kamar mandi, Bu." Fahri menunjuk sambil memalingkan muka dari kamar mandi. Surti yang penasaran pun mengeceknya. Fahri yang sedang ketakutan ditinggal sendirian. Baru saja dia sampai di kamar mandi, Fahri kembali teriak-teriak ketakutan. Refleks, Surti berbalik dan berlari. Kakek-kakek itu ada di bawah jendela, Bu." Wajah Fahri semakin putih pucat saat tangannya menunjuk jendela. Surti berlari keluar, namun dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Fahri ketakutan hingga tubuhnya kembali menggigil. Surti yang tidak tega melihatnya langsung membawa Fahri ke ranjang. Dia bantu anaknya untuk tidur. "Fahri tidur dulu saja. Ibu akan menemani Fahri terus." Surti menggenggam tangan Fahri. Fahri mengangguk lalu tidur. Tengah malam, dada Fahri terasa sesak. Dia merasa ada sesuatu yang menindih tubuhnya, sehingga tidak bisa bergerak. Fahri pun merasa ketakutan. Dia mencoba memanggil-manggil ibunya, tetapi ibunya tidak merespon sama sekali. "Bu, tolong. Fahri takut, Bu." Fahri kembali memanggil. Kali ini dia keraskan suaranya, namun sama saja. Surti masih tertidur persis di sampingnya. Fahri ingin menyentuh dan membangunkan menggunakan tangannya. Namun tangan itu terasa berat untuk digerakkan. Fahri semakin panik. Dia terus mencoba memanggil lagi ibunya. Ternyata tidak bisa. Fahri coba lagi dan lagi hingga akhirnya Surti bangun dan menyentuh tangan anaknya. Fahri kaget dan kemudian tubuhnya bisa dia gerakan. "Kamu mimpi apa kok teriak-teriak tidak jelas begitu suaranya?" Aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja aku terbangun dan tubuhku terasa ditindih oleh sesuatu, Bu. Sampai-sampai aku tidak bisa menggerakkannya." Fahri menggeleng. Surti terdiam sebentar. Mungkin anaknya sedang bermimpi buruk, jadi sampai terbawa ke alam sadar. Dia pun menenangkan Fahri dan berjanji tidak akan tidur supaya kalau ada apa-apa, dia bisa langsung membangunkan. Tak berselang lama, Darman datang membawa makanan. Mereka pun makan dengan sangat lahap. Suasana ruangan itu sangat terasa berbeda. Mereka merasa tidak senyaman kemarin. Selesai makan, Fahri tidur lagi.
Dia bermimpi bertemu kakek-kakek yang tadi dilihatnya. Kakek-kakek itu hanya tersenyum dari kejauhan. Fahri kaget dan terbangun. Ketika terbangun, dia melihat kedua orang tuanya tertidur di sofa. Fahri ingin ke kamar mandi karena tidak mau merepotkan mereka. Dia berusaha turun dari ranjang dan berjalan sendiri. Baru beberapa detik, Fahri masuk ke kamar mandi. Dia mencium bau gosong. Lalu tak berselang lama, kepulan asap masuk melalui celah kamar mandi. Fahri buru-buru keluar. Ketika membuka pintu, ruangannya sudah dipenuhi asap dan ada kobaran api. "Bu, tolong, tolong. Fahri tidak bisa bernapas, Bu." Fahri menutup hidungnya, sedangkan tangan satunya dia gunakan untuk menghalau asap itu. Dada Fahri terasa sesak hingga tahu-tahu dia merasa ada yang menariknya. Matanya tidak sempat melihat, karena sejak dia menutup mata, asap-asap yang ada di depannya membuat mata terasa panas dan berair. Ketika dadanya terasa longgar, barulah Fahri membuka mata. Dia kaget melihat kakek-kakek itu berada persis di depannya. "Tolong, tolong!" Refleks Fahri berteriak meminta tolong. Dia benar-benar ketakutan saat melihat kakek-kakek itu. "Tenanglah, tidak perlu takut. Aku yang tadi menolongmu." Kakek itu tersenyum. Fahri sempat ragu, namun dia mulai merasa agak tenang karena berada di sebuah taman yang berisi bunga-bunga. Fahri menyerang kakek itu dengan berbagai pertanyaan. Kakek itu tersenyum dan meminta Fahri untuk tenang terlebih dahulu. Sedangkan di kampung, Surti terus menangis histeris. Tadi saat api muncul, Darman langsung mengajaknya keluar. Dia sempat menanyakan di mana anaknya berada. Suaminya pun menjawab kalau Fahri sudah keluar. Ketika dia cari, ternyata tidak ada. Sedangkan api sudah berkobar-kobar. Saat pemadam kebakaran berhasil memadamkan kebakaran, mereka melakukan pencarian. Salah satunya adalah mencari keberadaan Fahri. Namun setelah melakukan pencarian selama 1 hari, mereka tidak menemukan ada korban jiwa di rumah sakit itu. Mendengar kabar itu, Surti pingsan. Berkali-kali dia pingsan. Para warga merasa kasihan dan mencoba mencari keberadaan Fahri. Imah merasa tidak tega dengan keadaan adiknya. Dia terus menguatkan Surti. Sementara itu, di taman yang penuh bunga-bunga itu, Fahri akhirnya tahu siapa kakek yang menyelamatkannya saat ini. Ternyata kakek itu adalah salah satu korban tumbal dari rumah sakit itu. Kejadian yang kakek itu alami sama persis dengan yang Fahri alami saat ini. Makanya dia mau menolong Fahri. Dia pun berjanji akan membantu Fahri kembali ke tempatnya. Fahri berterima kasih berkali-kali. Sudah 3 hari para warga mencari, namun Fahri tidak ditemukan. Surti pun tidak tinggal diam. Dia ikut mencari anaknya dengan ditemani Darman. Dia mendatangi rumah sakit tersebut dan memanggil Fahri berkali-kali. Tak berselang lama, orang-orang menemukan Fahri pingsan di atas batu besar. Mereka berbondong-bondong membawa Fahri ke rumah. Mereka melakukan perawatan khusus hingga Fahri siuman. Setelah sadar, Fahri menceritakan semua apa yang terjadi padanya. Semua tercengang dan terbengong-bengong mendengar ceritanya. "Jadi selama ini cerita soal tumbal itu benar?" Mariati menyahut dan membuat orang-orang memperhatikannya. Fahri mengangguk pelan. Dia takut ceritanya malah akan menjadi fitnah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau periksa di rumah sakit tersebut. Dan beberapa bulan kemudian, rumah sakit tersebut tutup. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Khairul Anam. Mohon maaf kalau ada salah baca, salah ejaan, atau salah lainnya ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.